Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore Pak, Waalaikumsalam. Ya, oke. Atau kalau legal translation ya, kalau sesuai dengan pokok bahasan hari ini kita akan membahas confidentiality agreement. Betul? Halo? Can you hear me? Yes, sir. Confidentiality agreement ya. Oke. Ya, Pak, confidential agreement. Ya. Oke, diaktifkan semua videonya. Oke, Aiko Ataya dibaca yang saya highlights. This confidentiality agreement. The agreement is effective to February 2006 by and between number 1 FTX Limited Liability Company organized and active under the laws of the Republic of Indonesia of Insert Building, Jakarta, Indonesia. XXN. Oke, ya. Silakan terjemahkan. Perjanjian kerahasiaan ini dalam buka kurung perjanjian tutup kurung yang berlaku pada tanggal 2 Februari 2006 oleh dan antara 1. PT ABC suatu perseroan terbatas yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdomisili di Open Exclusive Mediterania Jakarta, Indonesia. Dan PT ABC dan kita lihat terjemahan kawan Anda yang lain ya. Ya, perjanjian kerahasiaannya confidentiality agreement, kerahasiaan dan antara KPTX perseroan terbatas ya, sama dengan tadi Anda terjemahkan dan berbasis berdasarkan hukum Republik Indonesia. Ya. Nah, ini next time kalau misalnya itu di yang kosong-kosong gini, XXX gitu diisi aja ya, biar nggak mengurangi berkantor di mana, gedungnya apa, diisi aja biar nggak mengurangi fokus Anda saat menerjemahkan gitu ya. Oke, confidential agreement ya. Artinya ini ada yang lain confidential agreement selain perjanjian kerahasiaan terjemahannya?
Perjanjian rahasia, Pak. Perjanjian rahasia, perjanjian rahasia. Nah, sebetulnya yang rahasia perjanjiannya apa isinya? Perjanjiannya. Perjanjian atau isinya? Isinya, Pak. Isinya, ya. Isinya. Kalau perjanjiannya apa perjanjian rahasia berarti perjanjian yang rahasia gitu loh, ketahuan orang gitu ya. Kalau ini perjanjian kerahasiaan, kontennya perjanjiannya nih orang boleh tahu, tapi kontennya ini ya. Jadi harus perjanjian kerahasiaan ya. Beda kan ya? Perjanjian kerahasiaan berarti perjanjian tentang kerahasiaan gitu ya. Tapi kalau perjanjian rahasia, perjanjian yang bersifat rahasia. Sama juga dengan pertemuan rahasia, berarti pertemuan yang rahasia. Tapi pertemuan kerahasiaan itu berbeda. Pertemuan yang berhubungan dengan kerahasiaan. Jadi ini mutlak perjanjian kerahasiaan ya. Oke, dilanjutkan. Langsung terjemahannya saja yang saya highlight. Dari recitals-nya, Pak. Ya, recitals. Latar belakang. A. Pihak penerima adalah penyedia layanan aplikasi atau layanan. B. PT ABC ingin melibatkan pihak penerima untuk menyediakan layanan dan mengungkapkan informasi rahasia tertentu kepada pihak penerima agar pihak penerima dapat melakukan layanan. C. Para pihak Udah itu aja. Ya udah. Oke, ya recitals itu apa? Ya. Layanan ya, penyedia layanan di sini penyedia jasa. Jadi teman Anda ada yang bilang penyedia jasa, ada yang penyedia layanan, silakan aja. Penyedia jasa, penyedia layanan boleh saja asal konsistennya dari awal sampai akhir. Kalau pakai jasa, jasa terus, layanan terus. Dua-duanya boleh. Ya. Oke, menyediakan jasa dan akan mengungkapkan informasi ya, confidential informasi rahasia tertentu pada pihak agar pihak penerima dapat melaksanakan penyedia jasa. Oke, silakan. Ya, jadi pakai jasa boleh, pakai layanan boleh gitu ya. Sebentar ya, 5 minutes break di waktu saya lagi azan sebentar. 5 minutes break. Oke, baik, kita lanjut kembali. Ini ya. Ada hal-hal yang secara linguistik itu tidak tepat ya. Di sini seperti misalnya katakanlah the receiving party is a provider of services, dalam tanda kurung ini services sudah dalam tanda petik juga ya. Lalu services ini dikatakan lagi di sini diulang ya, the services ya. Sebetulnya ini kalau misalnya udah ada tanda petik seperti ini kan sama aja yang kalau dalam bahasan sebelum-sebelumnya kita herein after refer to gitu ya. Selanjutnya disebut sebagai gitu kan. Ini disebut sebagai services ya. Maka dia menjadi proper name. Kalau proper name itu sebetulnya nggak boleh pakai the lagi. The-nya dihilangkan ya. The-nya dihilangkan. Jadi hanya services saja. Karena dia sudah menjadi proper name. Tandanya apa proper name? Pertama tadi ini sudah dibilang seperti ini dalam tanda petik ya. Udah dibuat cetak miring, cetak tebal seperti itu. Udah juga itu jelas di depannya ini disebut dengan huruf kapital, maka dia nama diri. Kalau nama diri kita tidak bisa menggunakan kata the ya, pakai artikel ya. Jadi kalau Tommy ya Tommy saja, nggak bisa dengan the Tommy, nggak bisa. Gitu ya. Kartika Putri, the Kartika nggak bisa gitu ya. Kecuali kalau the Tommys itu artinya keluarga Tommy, bisa. Tapi kalau the Tommy nggak bisa. Ya. Tapi kenapa di sini masih muncul gitu ya? Dan kalau misalnya Anda lihat
perjanjian-perjanjian atau misalnya surat-surat yang berhubungan dengan legal translation berbahasa Inggris di online sana tetap seperti ini muncul ya. Saya pernah konfirmasi ini. Kalau secara linguistik ini salah ya, secara linguistik salah. Ya, tapi akhirnya ketika saya nanya kepada dosen saya, pada senior-senior saya di bidang penerjemahan, mereka bilang ya itulah bidang hukum. Ya bidang hukum memang berbeda. Artinya udahlah kayak gitu aja, ikutin aja ya. Dari dulu juga tetap pakai de kok. Ya sudah, saya nyerah ya. Jadi kalau ini secara linguistik ditelaah melalui bahasa linguistik umum, bahasa Inggris umum, maka the di sini menjadi salah. Ya, ini juga the receiving party juga salah karena ini sudah menjadi ditulis dengan kapital, udah jadi nama diri, tidak perlu pakai artikel lagi. Tapi karena ini larasnya laras hukum ya, ya seperti itu. Itu salah satu bukti bahwa bahasa hukum merupakan memiliki genre-nya sendiri gitu ya, genre sendiri. Oke. Ya, yang ketiga tadi langsung dilanjutkan. Lanjutkan. Para pihak mencatat syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, sebagaimana informasi rahasia diberikan oleh PT ABC kepada pihak penerima. Para pihak sepakat sebagai berikut. Oke. Yes. Para pihak ya nyatakan atau menyatakan ya dalam perjanjian ini, ya ini boleh di sini Anda bilang mencatat, di sini juga menyatakan, ya sama saja ya, karena memang dalam bentuk tulisan. Ketentuan dan persyaratan, terms and condition, syarat dan ketentuan, ini salah, ketentuan dan persyaratan ya, ini salah. Harusnya adalah tadi yang Anda bilang ya, syarat dan ketentuan. Kalau whenever you see terms and condition ya syarat dan ketentuan itu udah jadi istilah pasti itu gitu ya. Yang syarat-syaratnya menjadi dasar by the on which menjadi dasar diberikan informasi rahasia pada pihak penerima. Oke. The parties agree as follow. Oke, thank you. Yes, berikutnya Firda Zahra. Silakan dibaca yang berikutnya. Definition and interpretation. Saya highlights. Definition and interpretation. The capitalist term Langsung in aja, this agreement. Langsung aja terjemahannya. Oh, definisi dan interpretasi istilah dalam huruf besar dalam perjanjian ini, dalam kurung termasuk resital, memiliki arti sebagai berikut. Informasi rahasia berarti A. Setiap dan semua informasi yang diberikan kepada pihak penerima oleh atau atas nama XXX, baik sebelum atau setelah tanggal perjanjian ini atau yang diperoleh secara langsung, tidak langsung oleh pihak penerima dari XXX atau penasihat yang dipekerjakan oleh XXX. B. Oke. Informasi Ya, B-nya boleh, silakan langsung. B. Informasi lain ditunjuk baik secara lisan atau tertulis oleh XXX sebelum atau pada saat itu diberikan kepada pihak penerima sebagai informasi rahasia berdasarkan perjanjian ini atau bagian manapun dari hal di atas. Oke. Definisi. Oke, tadi kita belum bahas recital. Recital tadi teman Anda menjawab dengan background ya, atau latar belakang gitu ya, latar belakang recitals. Di sini teman Anda ada yang bilang dengan premise, ada yang bilang dengan recital saja, gitu ya. Kira-kira terjemahannya apa? Apakah recital saja? Atau premis seperti ini? Atau dengan background atau latar belakang? Apa terjemahannya kira-kira?
Yes, what do you say? Yes, can you hear me? Yes, sir. Recital aja, Pak. Apa? Recital aja. Recital aja ya. Recital ya. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia dia menjadi phonological translation ya, recital ya, recital. Recital artinya recital ya. Atau kalau yang tadi bilang dengan background juga atau latar belakang ya boleh saja. Boleh saja ya. Konsisten ya. Kalau pendahuluan, Pak, Kenapa? kalau pendahuluan, Pendahuluan boleh, pendahuluan juga boleh. Tapi kan kayak di skripsi aja kan, pendahuluan isinya bagian A apa? Pendahuluan kan, bab 1 pendahuluan. Bagian A-nya adalah background of the problem kan, gitu. Ya, pendahuluan boleh, tapi lebih sempit itu menjadi background, gitu. Ya. Ya oke lah pendahuluan, tapi harus konsisten ya. Jangan kalau misalnya pendahuluan ya sudah semuanya pendahuluan. Gitu. Yes, definisi dan interpretasi ya. Definisi di sini definisi dan penafsiran. Definisi dan penafsiran. Kira-kira bagusnya mana? Logika Anda. Ini untuk nomor 1 ini definition and interpretation ya. Yang bagus adalah definisi dan interpretasi atau definisi dan penafsiran seperti yang di layar ini. Interpretasi. Interpretasi. Ya. Good. Ya. Itu kita lihat dari parallel construction-nya aja ya. Artinya definition, fonologi dia, definisi. Interpretation, penafsiran. Bukan di sini bukan phonological translation, maka definisi jadi definition menjadi definisi itu phonological translation. Ada dan kan, maka sebisa mungkin interpretation juga ditaruh dalam bentuk phonological translation. Maka yang baik adalah definition and definisi dan interpretasi gitu ya. Jadi sejajar parallel construction gitu ya. Walaupun penafsiran nggak salah, tapi saya secara linguistik ya yang paling tepat tadi definisi dan interpretasi ya, sama-sama menggunakan phonological translation. Oke, istilah-istilah yang berhuruf besar dalam perjanjian masuk premis memiliki pengertian sebagai berikut. Oke, confidential information, confidential information, informasi rahasia ya. Setiap dan semua informasi diberikan kepada pihak penerima oleh dan atas nama ya, bla bla bla. On behalf ya. Oke, setiap informasi diberikan secara tertulis valid sebagai informasi. Ya, ya tadi bedanya sebagai bagian dari salah satu definisi di atas gitu ya. Kalau tadi kawan Anda tidak menyebutkan definisi, tapi oke, artinya menunjukkan definisi yang ini nih ya, yang di sini gitu ya. Ya, oke, berikutnya Muhammad Ilham. Silakan. Iya, sir. Oke, silakan. Ya.
dokumen termasuk catatan, memorandum, catatan, laporan, informasi keuangan, ringkasan analisis, perhitungan, penilaian strategi, survei pasar, rencana bisnis, program komputer, catatan komputer, gambar, spesifikasi, bahan, atau lainnya sarana di mana informasi dapat disimpan atau direproduksi. Informasi berarti informasi baik dalam bentuk lisan, visual, tertulis, atau elektronik, atau direkam dalam media lain dan termasuk tanpa batasan, data, bagan, grafik, diagram, dan peta. Oke. Sudah, Sir. Yes. Tadi Anda menerjemahkan note catatan dan record catatan juga ya. Oke, ini di sini sebelah kanan Anda lihat note sebagai catatan dan record sebagai rekaman. Gitu. Kalau note pasti bentuknya tertulis kan ya. Catatan dalam bentuk tertulis gitu ya. Record itu juga catatan gitu, cuman bentuknya mungkin tidak tertulis saja gitu, bisa mungkin suatu file gitu, bisa merupakan suatu video, apapun yang bisa direkam itu dikatakan sebagai record ya, rekaman gitu ya, rekaman. Laporan, report, financial information, informasi keuangan, ringkasan, summary, analysis, kalkulasi, penilaian strategis, survei pasar, rencana bisnis, program komputer, gambar, spesifikasi, material atau sarana lain di mana informasi mungkin disimpan atau diproduksi kembali. Ya, informasi berarti informasi baik dalam bentuk lisan, visual, tertulis maupun elektronik, atau yang direkam dalam media ya. Tadi Anda benar, media lain. Ya, kalau untuk includes without limitation itu kemarin sudah jelaskan, itu kan terminologinya adalah termasuk dan tak terbatas pada, gitu ya. Includes, without limitation itu terjemahan adalah termasuk dan tak terbatas pada, gitu ya. Atau meliputi atau mencakup dan tidak terbatas pada. Jadi itu komanya itu diubah menjadi dan, mencakup dan tidak terbatas pada, gitu ya. Data, charts, grafik, diagram, dan map, dan masih ada yang lain karena tidak terbatas pada itu saja, gitu ya. Pokoknya yang apapun yang media lain yang tidak disebutkan di sini, gitu ya. Jadi artinya bisa mencakup yang ini saja, data, bagan, grafik, diagram, dan peta, bisa juga di luar ini sepanjang itu merupakan media lain ya, media elektronik lain seperti itu. Oke, berikutnya Giselino Ardi Tama. Ya Pak, bentar. Yang di itu aja kan Pak, yang di ininya. Highlights. Kewajiban kerahasiaan. Pihak penerima harus menyimpan informasi rahasia dengan sangat rahasia dan tidak boleh mengungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau mengizinkan pengungkapan informasi rahasia apapun kepada siapapun atau pihak ketiga dari pihak penerima kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari XXX. Oke. Lanjutkan. B. Tidak mengungkapkan atau menyebabkan atau mengizinkan pengungkapan kepada siapapun dari
pendapat atau memorandum apapun sehubungan dengan informasi rahasia atau dokumen yang dibuat menggunakan informasi rahasia. Oke. Si confidentiality obligation, kewajiban, confidentiality obligation. Ingat tadi ya, kalau tadi Anda terjemahkan apa? Confidentiality obligation? Kewajiban kerahasiaan. Ya, sama ya, kewajiban kerahasiaan. Pihak penerima. Oke. Oke, pihak penerima ini di sini masnya di sini ya, kayak mas gitu ya. Wajib menjaga kerahasiaan, rahasia tidak memperbolehkan mengungkapkan, langsung mengizinkan pengungkapan setiap informasi orang lain kecuali dengan persetujuan tertulis, except with the prior written consent of bla 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 ya. Ini kata prior tuh sering sekali ya. Prior. Mereka lebih suka artinya menggunakan kata prior ketimbang before gitu ya. Except with the written consent of XXX before. Nah, ini pakai prior ya. Tuh, jadi dia menghindari lingua franca, menghindari bahasa pasaran gitu ya. Not disclose, tidak mengungkapkan atau mengizinkan lain pendapat atau memorandum sehubungan dengan informasi rahasia dan dokumen yang disediakan dengan menggunakan informasi rahasia. Oke. Ya, dilanjutkan. C. Menjaga informasi rahasia dan dokumen apapun yang dibuat dengan menggunakan informasi rahasia diamankan dan dilindungi dari penggunaan, pengungkapan, atau akses apapun yang tidak sesuai dengan perjanjian ini. Segera memberitahu XXX jika XXX mencurigai atau mengetahui penggunaan, penyimpanan, penyalinan, atau pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah, dan melakukan apapun yang diminta oleh XXX untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran perjanjian ini oleh siapapun, baik melalui proses pengadilan atau sebaliknya. Oke. Ini ya, yang C ini tadi saya bahas, yang penting adalah verbanya keep secured, ya, keep secure, ya, keep secure, sama-sama to stay healthy, itu kan, stay healthy, keep secure, keep-nya itu verbanya, secure itu adjective, stay healthy, stay-nya itu adalah verbanya, healthy itu adalah adjective, polanya sama, gitu. Jadi ini menjaga informasi rahasia dan dokumen yang dibuat dengan menggunakan informasi kerahasiaan aman dan aman ya, menjaga bla 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 tetap aman dan terlindungi gitu ya bahasanya. Kita lihat di sini terjemahan apa. Oh ya, dia ini pakai dia pakai transposisi dia. Ya, jadi keep secure, keep protected, berarti dia mengamankan dan melindungi. Ya, ini lebih bagus ya. Jadi lebih aman. Kalau tadi kita kan menjaga bla 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 tetap aman dan terlindungi dari. Kalau dia langsung mengamankan, melindungi. Ya, oke, good. Ini smart. Oke, dari setiap orang akses inconsistent. Oke. Ini not disclose memoranda. Yes. Buktinya kita lihat. Dengan segera memberitahukan
jika pihaknya mencurigai atau menyadari adanya penyalahgunaan secara tidak sah ya. Oke, unauthorized use. Oke, berikutnya let's see, melakukan hal yang diperlukan, anything required ya, melakukan hal yang, atau melakukan tindakan yang diperlukan ya, to prevent or stop breach, guna mencegah atau menghentikan. Nah ini nih, nah ini dia sudah pakai yang saya ajarkan nih ya. Breach itu pelanggaran, bisa pelanggaran, bisa kegagalan ya. One prestasi itu ya. Bahasa hukum one prestasi. Anda bilang dengan pelanggaran juga boleh, tapi dengan bilang one prestasi itu lebih spesifik ya. Jadi breach itu bisa one prestasi bisa pelanggaran, bisa kegagalan, bisa artinya failure juga gitu ya, one prestasi. Of disagreement by any person, oleh siapapun, baik atas perintah pengadilan maupun bukan. Oke. Thank you. Yes, berikutnya. Bisa Hairina? Yes. Ya, silakan. Yang ini, yang saya highlights ya. Pihak penerima tidak boleh menggunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, informasi rahasia apapun kecuali untuk menyediakan layanan tanpa batasan. Pihak penerima tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menggunakan informasi rahasia dengan cara apapun yang akan merugikan XXX. Oke. Itu saya udah dengarnya bagus, nggak ada komentar. Lanjutkan. Pihak penerima setuju tanpa batasan, A. Tidak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari XXX, membahas luas atau keberadaan informasi rahasia dengan pihak ketiga. B. Bahwa sebelum mengungkapkan informasi rahasia kepada orang yang berwenang, pihak penerima akan mengambil semua tindakan yang wajar untuk memastikan bahwa informasi rahasia hanya diungkapkan sejauh orang tersebut perlu mengetahuinya dan bahwa orang tersebut tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia kecuali dengan cara dan sejauh diizinkan berdasarkan perjanjian ini. Okay, very good translation. I don't have comment. Give it up. See. Untuk memberitahu XXX secara tertulis, jika pihak penerima mengetahui atau mencurigai adanya keadaan apapun di sekitar pengetahuan, kepemilikan, atau penggunaan yang tidak sah atas informasi rahasia atau bagian apapun darinya. Bagian apapun dari, diulangi ya, bagian apapun dari informasi rahasia itu. Kalau bahasa hukum, kata ganti itu dilangin ya, kalau sebisa mungkin. Jadi sering pengulangan. Penggunaan informasi rahasia atau bagian dari informasi rahasia itu. Jadi baik sepenuhnya ataupun separuh saja dari apa tadi confidential information yang diulang. Ya, penggunaan informasi rahasia atau sebagian dari nya, tadi bilang nya kan ya, nya itu kan refer ke confidential agreement kan, ini confidential information kan, maka it-nya ini jangan dibuat it, diulangi lagi bacanya. It itu merujuk kepada informasi rahasia gitu ya. Bahasa hukum gitu, daripada nanti it-nya merujuknya ke macam-macam, sudah ulang aja biar enggak kemah makna gitu ya. Berikutnya. Untuk mengambil langkah apapun yang wajar atau perlu untuk memastikan kerahasiaan dan perlindungan berkelanjutan dari informasi rahasia dan untuk mencegah akses ke atau penggunaan informasi rahasia oleh orang yang tidak berwenang. Ya, orang tidak berwenang. Ya. Oke, tindakan yang wajar dan diperlukan ya, wajar dan diperlukan. Reasonable and necessary to ensure continued confidentiality. Oke, untuk memastikan ensure continued confidentiality, kesinambungan kerahasiaan ya.
keberlangsungan kerahasiaan seperti itu. Ya, selanjutnya ke I. Untuk segera kembali ke XXX atau memberikan bukti yang memuaskan mengenai pemusnahan semua informasi rahasia atas permintaan tertulis oleh XXX. To return promptly, return itu artinya apa? Return. Kembali atau mengembalikan? Mengembalikan. Mengembalikan ya. Return bukan kembali. Itu di sini mengembalikan ya, artinya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Jadi sudah beberapa teks pasti kan Anda sudah bisa mulai mengetahui, merasakan gaya penulisan terjemahan dalam bahasa hukum gimana sih? Gaya bahasa hukum gimana sih? Ya begitu ya. Rasanya ribet, panjang-panjang, banyak pengulangan, seperti itu. Mereka banyak pengulangan atau misalnya bahasa panjang-panjang karena mereka ingin sempurna, nggak ada celah gitu, nggak ada celah untuk celak nanti, nggak ada celah untuk celak di kemudian hari. Itu bahasa hukum kayak gitu ya. Oke, berikutnya Zalfa Kaila. Iya, Pak. Yes, silakan. Perjanjian ini berlanjut tanpa batasan waktu. Melihat pasal 2.5 tidak berlaku untuk informasi rahasia apapun yang A. Pihak penerima diwajibkan untuk mengungkapkan oleh hukum yang berlaku atau perintah yang mengikat secara hukum dari pengadilan, pemerintah, badan administratif atau yudisial, atau B. Berada dalam domain publik selain sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian ini. C. Pada saat pengungkapan sudah menjadi milik sah dari pihak penerima, atau D. Diterima oleh pihak penerima dari seseorang selain XXX atau karyawan, pejabat, agen, atau penasihat XXX yang secara hukum berhak memiliki informasi tersebut dan memberikannya kepada pihak penerima. Oke, ini ya, subject to ya, subject to sesuai dengan ya. Sesuai dengan merujuk pada gitu ya, sesuai dengan merujuk pada berdasarkan gitu ya, berdasarkan subject to ini merujuk pada berdasarkan ya atau tertakluk pada ya. Pak, ya kalau tunduk pada bisa nggak, Pak? Iya kan tadi saya bilang barusan tadi tertakluk pada, tertunduk tertakluk pada, ya? Iya tertakluk atau tunduk pada gitu ya. Iya, merujuk pada, merujuk, merunut, ya gitulah bahasanya, subject to ya, subject to. Disclose applicable legal opinions, judicial body, public domain ya, public domain jangan dibacanya domain publik ya, domain publik kan bahasa Indonesia kan, publik jadi publik gitu ya. Publik. Ya, Pak. Domain publik atau misalnya is in public domain itu artinya kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia yang baik adalah ranah publik gitu ya, ranah publik ya. Public domain itu ranah publik, artinya ya jangan sampai itu jadi konsumsi publik ya, jangan sampai publik tahu semua gitu. Jadi is in the public domain, ranah publik, ranah umum, ranah terbuka ya. Jadi public domain itu ranah publik gitu ya. Oke, officer, agent, advisor, entitled to ya, yang berhak ya, entitled to yang berhak untuk ya. Oke. Ya, ada pertanyaan silakan. Yes, kalau tidak dilanjutkan 2.5. Ya, Pak. Apabila pihak penerima wajib melakukan pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.4, A. Pihak penerima hanya boleh mengungkapkan informasi rahasia yang diperlukan untuk mematuhi hukum, perintah, atau persyaratan yang berlaku, dan
B. Sebelum melakukan pengungkapan tersebut, pihak penerima harus memberikan XXX pemberitahuan tertulis yang wajar tentang A. Keadaan lengkap dari pengungkapan yang disyaratkan, dan B. Informasi rahasia yang diusulkan untuk diungkapkan, dan 2. Berkonsultasi dengan XXX mengenai bentuk pengungkapan. Oke, kita lihat sih bandingannya. Oke, ya. Disclose confession is applicable, yang applicable law yang berlaku. Oke, the notice disclosure masih boleh bilang harus atau wajib ya, boleh saja ya. Harus atau wajib boleh saja. Oke, the sense of nih full circumstances tadi Anda menerjemahkan apa? Circumstances, full circumstances yang saya highlight ini. Halo? Can you hear me? Zalfa, can you hear me? Iya, Pak. Ini yang saya highlights, Anda terima apa tadi? Circumstances. Bentar. Itu keadaan lengkap dari pengungkapan. Lengkap dari pengungkapan ya. Oke, ya. Full circumstances itu ya latar belakang gitu ya. Full ini latar belakang gitu ya. Atau misalnya full circumstances itu adalah circumstances bisa artinya alasan. Ya. Alasan lengkap, alasan lengkap ya. Maksudnya background-nya, latar belakang atau alasan gitu ya. Boleh juga. Gitu. Oke, Pak. Yes, ada pertanyaan silakan. Nah, oke. Anda sudah baca tugas yang saya berikan hari ini untuk minggu lalu ya. Tugas minggu lalu itu kan menjadi quiz 2 Anda ya, quiz ya. Jadi Anda akan menerjemahkan yang 4 sebentar. Yes, ini Anda tentunya dalam terjemahan itu ada source text atau ada target text ya, ada bahan terjemahan, ada terjemahannya gitu ya. Bahan terjemahan source text-nya itu adalah kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ya oke, ada akta kelahiran. Ini ada SKCK. SKCK kalau Anda punya, kalau enggak gunakan saja punya orang lain gitu ya, atau download di mana gitu ya, bukan SKCK, nggak harus ada. Yang ini pasti ada gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tanya, misalnya katakanlah gini ya, kalau misalnya model sekarang itu akta kelahiran ataupun SKCK itu sudah ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi intinya bukan kayak gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat ilmiah, terutama kita sedang belajar legal translation gitu, kita jangan terima-terima aja. Belum tentu adalah terjemahan yang sudah dibuat secara publik itu terjemahannya benar, belum tentu. Gitu ya. Jadi kita lihat apakah terjemahan akta kelahiran yang sudah diproduksi secara massal itu sudah tepat atau belum, gitu ya. Apakah SKCK yang sudah diproduksi massal terjemahannya
itu sudah tepat atau belum ya. Jadi nanti kita akan mencoba mengkritisi ya, Kalau misalnya sudah benar ya sudah, terus saja apa adanya, gitu ya. Lalu ini di scan ya, scan pasti tentu bentuknya jelas lah ya. Tapi yang jelas di sini nomor 2 itu adalah using only Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word karena harus editable, harus bisa diedit oleh saya karena saya kan koreksinya bagaimana gitu ya. Editable Word, editable text ya. Jadi Anda menerjemahkan ini semuanya 4 itu dengan menggunakan Microsoft Word. Ya. Lalu berarti Anda akan mengirimkan satu email ya. Ketua Anda legal translation ini kurang O nih ya. Translation nih, tulisan N, kurang N, legaltranslation@gmail.com. Ya, paling lambat hari Minggu besok jam 10 pagi ya, jam 10 pagi. Berarti mengirim berapa? Anda akan mengirimkan 4 file ya. 4 file source text-nya berupa tadi scan-scanan tadi ya. Scan tadi, scan KK, KTP, akte kelahiran dan SKCK. SKCK boleh punya orang lain gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ini ya. Yang 4 nih. Ini sudah ada itunya. Saya berikan bagaimana judul filenya seperti apa. 4 berikutnya yaitu terjemahannya ya. Ini ya, terjemahannya. Jadi ini LT, legal translation, Kamis 14.30. Ini source text. Source text untuk apa? KK. Ya. Source text berarti ini scan. Gitu ya. Legal translation, Kamis 14.30. Source text KTP. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu yang source text. Nah ini juga LT, legal translation, Kamis 14.30. Target text KK. Gitu, seperti ini. Jadi Anda akan mengirimkan 4 file terpisah ya. Terpisah bukan berarti dikirimnya beda-beda email. 8 file terpisah dikirim melalui satu email di saat yang bersamaan ke sini gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Subjeknya, Pak. Apa tuh? Subjek emailnya. Subjeknya nggak penting. Subjeknya mau bilang apa kayak gitu kan, mau bilang kuis kita terserah. Pokoknya penting ada ininya ya. Nggak usah dikata-katai juga nggak apa-apa kok. Nggak usah pakai salam mas sore pak gini nggak perlu gitu kan. Yang penting ininya bener sudah. Ya, ininya bener sudah. Penting ininya. Jadi kalau ketika saya nanti download mencarinya gampang. Nama Anda apa gampang. Kopinya. Saya mau tanya, Pak. Iya, oke silakan. Kalau misal itu kan pakai KK, KTP kayak gitu. Kalau nomornya di random gitu boleh nggak, Pak? Nomor sih kan nggak penting kan, gitu. Nggak penting mau di random silakan saja gitu. Kalau misalnya katakanlah itu Anda merasa itu adalah rahasia, silakan aja. Misalnya kalau kita random scan gimana? terus, Random gimana sih? ya kan misal ini kan disuruh di scan. Terus kalau misalnya ada beberapa yang penting gitu Pak. Itu misalnya boleh kayak kita blur kayak gitu-gitu boleh Pak? Oke, iya. Ya, misalnya katakanlah misalnya ada nomor KTP-nya gitu ya, itu di blur gitu, nanti diterjemahkan diganti yang lain nggak masalah gitu kan. Kan saya nggak melihat katakanlah misalnya NIK gitu kan. NIK ada nomornya kan tuh ya, nomornya gitu kan. Itu nomornya katakanlah di blur separuh gitu kan. Kan saya nggak nerjemahin nomornya. Saya nerjemahin adalah NIK-nya itu apa terjemahannya. Kan gitu kan. Nanti kan saya nggak isi kontennya gitu ya. Oke, jadi silakan kayak gitu. Jadi yang dinilai itu formatnya kan ya Pak? Format maksudnya kayak kalau KTP kan kayak nama kayak gitu. Ya, format itunya. Soalnya kita kan misalnya kalau misalnya ya di KTP apa sih? Misalnya ada nanti kita lihat lah ya. Nah, lihat. Ya tadi misalnya NIK, saya nggak nilai nggak artinya kan nomornya kan nggak diterjemahkan, nomornya pasti itu aja kan ya. Nomornya mau Anda ganti pun nggak masalah gitu, tapi nggak mau ganti pun nggak masalah. Tapi kan saya akan lihat bagaimana Anda menerjemahkan NIK itu terjemahkan dengan apa.
gitu kan ya. Ya, nama gitu ya. Seperti apa? Itu aja. Oke, ada lagi silakan. Berarti itu nanti ada 8 file terus dikirimnya dalam satu email, Pak. Satu email, kalau misalnya beremail-email ya mampus lah saya nyarinya kan. Satu orang 8 email, mampus lah gitu kan. Itu kan makanya semuanya saya kasih kode biar gampang nyari nama filenya gitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini ya. Terima kasih bergabung dengan kelas Zoom untuk Legal Transaction pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome.